90.1 Fast FM Family Radio, warung baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast yang baru saja mendengarkan di 90.1 Fast FM. Atau untuk Anda juga yang sedang mendengarkan di live streaming kami dimanapun Anda berada. Malam ini kita hadirkan untuk Anda kembali Bumnu Menyapa. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Nah, salah satu produk dari Bumnu PCNU Kabupaten Magelang yang bisa Anda manfaatkan keberkahannya. Dan juga bukan hanya itu saja, hadiahnya keluarga Fast. Nah, kalau kemarin-kemarin Anda sempat mendengarkan bahwa BNU Syariah mempunyai program terbarunya yang melimpah hadiah. Ini perlu kita kaji ulang lagi. Apalagi saat ini BNU Syariah sedang ulang tahun ke-4 tahun atau ke-15 tahun. Jadi nggak ada salahnya untuk Anda dalam rangka turut juga mangayu bagio ya dirgahayunya BNU Syariah ini, Anda langsung buka rekening di sana karena banyak hadiah yang bisa Anda dapatkan dalam salah satu programnya. Kang Alif Doni, kemarin kita sempat menyampaikan bahwasanya BNU Syariah punya program yang ini cukup baru. Dan hadiahnya itu nggak play-play gitu ya. Nggak main-main ini ya. Banyak banget. Ini dari program BNU Syariah yang dalam bentuk apa ini? Ya, ini kita punya program tabungan ukhuwah. Ini masuk ke periode kedua. Hadiah yang sudah kita sediakan adalah satu mobil unit expander. Wow. Ada tiket umroh, 3 tiket umroh. Ada berikutnya adalah 3 motor Honda Vario, ada 60 kulkas, ada 60 Honda Beat, ada 60 TV, dan ada sepeda gunung. Luar biasa banyak kan itu ya. Banyak banget itu, ya. silahkan ini. Kalau dulu kita saat kecil itu kan biasa sering dilatih sama orang tua kita. Nanti kalau kamu khatam juz amma, nanti tak kasih hadiah ini. Kan gitu ya. Betul-betul. Nah, jadi memang sebenarnya metode kita untuk mendidik, baik itu mendidik anak kita, mendidik warga kita dan sebagainya, memang kadang membutuhkan metode-metode seperti ini. Jadi niatnya apa sebenarnya? Niatnya sebenarnya untuk mendidik. Karena apa? Ya umat Islam itu kan kalau tidak didik untuk berhemat, dididik untuk menabung, ini kan nanti kan kalau misalnya suatu saat memiliki kebutuhan hidup yang mendadak, ini kan mereka akan jadi pusing. Kan gitu. Maka sebenarnya tabungan ukhuwah ini bagian dari cara kita untuk mendidik jamiah dan jamaah agar apa? Mereka paham bahwa menabung itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Kan gitu. Menabung kan semacam jaga-jagaan kita. Kan gitu. Kan lebih baik itu kita itu kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita itu sudah aman. Kan gitu ya. Dalam artian apa? Kita kan nggak ngerti bahwa namanya pekerjaan ataupun usaha kan kadang naik, kadang turun. Ada risikonya ya. Ada risikonya juga. Nah, saat kita ada grafik menurun dalam rezeki, kalau kita punya ada tabungan, lah tentu kita juga masih tetap aman dan nyaman, kan itu. Nah, kalau kita dalam posisi grafik usaha menurun, hasil menurun, kalau kita nggak punya tabungan, nah betapa kita sedih kan itu kan. Kalau sedih cuman sendiri masih penting, sedih kalau nanti ngerepotin Mas Dimas, ngerepotin tetangga, nah ini kan jadi madorot kan gitu ya. Jadi disitulah pesan moral dari kita mengadakan tabungan ukhuwah. Ukhuwah ini kan ukhuwah Islamiyah kan itu ya. Persaudaraan. Jadi untuk Anda keluarga Fast dan juga pemirsa yang selama ini mungkin belum punya tabungan atau sudah menabung tapi di tempat yang bukan ini. Bukan di sini ya. Anda segera saja. Mungkin bisa digali lagi karena sebagai warga NU juga harusnya bangga menggunakan produk NU dong, ya kan? Nah, BNU Syariah ini juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menabung atau menyimpan dana Anda, mungkin bakul-bakul pedagang-pedagang itu kan setiap hari bisa menyisihkan 20.000, 50.000, 100.000. Silakan Anda bisa mengumpulkannya atau menyisihkannya untuk ditabung di BNU Syariah. Karena ada petugas juga yang hadir ya Pak? Iya, ada layanan mobil keliling. Oh gitu. Ya, yang kita gilir katakanlah di
kecamatan mana, di kecamatan mana. Hari apa di mana? Ya, itu Oke. bisa. Nanti jadwalnya bisa menghubungi dari GS dari BNU Syariah. Kan gitu. Jadi nanti kalau mau nabung ya nanti tinggal kontak aja. Insya Allah ada layanan untuk antar jemputnya saat Oh, begitu. Ya, sudah Jadi sedemikian sedemikian pelayanannya dijemput loh keluarga Fas, jemput bola BNU Syariah. Jadi Anda nggak usah ke Palbapang, Iya. cukup siapkan buku tabungannya, Iya. buka. Dan ini sangat murah sekali gini keluarga Fas sebenarnya. Buka tabungan berapa ini? 100.000 cukup. Cuma 100.000 cukup ya, dan itu sudah mendapatkan poin. Nah, semakin banyak tabungan, saldo Anda berarti semakin banyak poin dan Anda berkesempatan peluang mendapatkan satu mobil expander atau juga 3 tiket umroh ini keluarga Fas. Kalau sudah umroh sudah haji, ya bolehlah nanti varionya buat Anda itu. Atau Honda Beat atau sepeda gunung atau kulkas atau juga TV-nya boleh ya. Jadi ini kesempatan dalam rangka ulang tahun BNU Syariah. Anda bisa memberikan ucapan terbaiknya sekaligus membuka tabungan ukhuwah di sana. Dengan 100.000 Anda bisa langsung daftar dan mendapatkan rekening di tabungan ukhuwah BNU Syariah gitu. Kang Alif Doni, kalau kita berbicara terkait dengan tabungan, kita kan miris ya sekarang. Betul. Di mana masyarakat ketika tadi tidak mempersiapkan tabungan, mereka mempunyai kebutuhan mendesak, akhirnya kepinjol. Nah itu. Larinya juga nanti malah malah tambah moderat lagi. Kan itu. Dan susah sekali karena dengan kita ketahui pinjam 10.000 jadinya 100.000. 100.000 kan itu. Ada yang tinggal 25 juta jadi 600 juta dan kejar-kejar itu kan betapa pusingnya kan itu. Maka memang kajian ekonomi ini kan menjadi bagian penting untuk bisa dijadikan sebagai edukasi ke masyarakat. Kan gitu ya. Dan di BNU Syariah itu kan karena kita sudah mendedikasikan diri sebagai lumbung dana bagi warga Nahdliyin itu ya. Otomatis kan untuk yang nabung itu nggak perlu khawatir. Karena apa? Kita itu sudah dijamin namanya LPS. Lembaga penjamin simpanan. Asal simpannya Mas Dimas di bawah 2 miliar, aman gitu. Wah, itu sampai ada apa-apa dengan lembaga ini langsung diganti. Kan gitu. Karena kita bayar premi untuk asuransi terkait simpanan-simpanan yang kita kelola itu. Kan itu. Maka nggak perlu khawatir lah kan itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita informasikan juga saat kita akuisisi pertama kali sampai sekarang itu pertumbuhan aset yang dicapai oleh BNU Syariah itu 400%. Luar biasa. 400% dalam 4 pertumbuhannya? tahun itu 400. 4 tahun ya? Iya kan gitu. Berarti sekarang udah punya aset berapa ini? Ya dulu kita akuisisi di kisaran angka sekitar 12-an, gitu, sekarang udah 66 miliar. Masya kan Allah. gitu. Terus dan kita bertumbuh. pengen capai ya cepatnya 100 miliar. Dan terus gitu ya. Itu karena Nahdliyin dengan potensinya yang luar biasa itu. Kalau cuman untuk ngumpulin duit 100 miliar ya nggak sulit-sulit amat. Ya, di Kabupaten Magelang ini kalau kita tahu keluarga Fas ya, kalau kita berkaca terkait dengan Kartanu atau kartu NU, itu ada sekitar 4.000 ada ya Pak ya? Ya lebih lah. Lebih ya malahan ya? Betul. Oke, harusnya ketika Anda bisa menyisihkan sehari saja 10.000, maka sudah berapa saja ini yang bisa Anda tabungkan di BNU Syariah ini? Ya. Dan manfaat dari uang-uang yang ditabung di BNU Syariah itu digunakan untuk kemaslahatan dakwah. Oke. Kita memiliki tabungan keberpihakan itu kemarin sampai kita danain sampai 7 miliar. 7 miliar ya untuk dana kemaslahatan. Ya, dana itu keberpihakan. Keberpihakan, oke. Ya. Jadi pembiayaan keberpihakan itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang dalam rangka mengakselerasi program-program dakwah yang ada di setiap daerah, entah MBC, entah ranting. Oke. Untuk apa? Misalnya kemarin untuk support pengadaan ambulan. Dan itu support pengadaan ambulan gratis loh itu. Kerjasama dengan Lazis kan itu ya. Sehingga dari yang tadinya punya ambulan cuma 4, sekarang punya 36 dan itu adalah ambulan gratis. Oh, gratis ya? Iya, dan itu disupport oleh pembiayaan keberpihakan dengan BNU Syariah, kerjasama Lazis Sehingga umat atau warga Nahdliyin itu sekarang itu kalau misalnya sakit dan butuh ambulan itu sudah sangat familiar, dekat kan itu ya. Itu kan otomatis membantu
kembali lagi membantu melayani umat kan itu ya. Daripada duit disimpan kan itu kan. Disimpan di bawah bantal atau di bank X. Nah, kalau di BNU itu ya kita gunakan untuk itu. Hal-hal yang sifatnya itu untuk pengembangan dakwah. Kalau bank X nggak mungkin mau biayain ambulan kan nggak mungkin kan gitu. Secara analisis pembiayaan bagi mereka kan dipikir kan nggak prospek kan itu. Itu. Terus yang kedua kita juga mendanai pembangunan pondok pesantren, sekolahan, terus ya gedung-gedung dakwah Nahdiyin, gedung MWC dan sebagainya. Ini kan kita danai dengan dana keberpihakan tadi, termasuk badan usaha seperti Numa, ada lembaga pelayanan semacam klinik, dan Menuku dan sebagainya. Ini kita danai dengan dana-dana keberpihakan yang pada akhirnya terjadi akselerasi yang luar biasa di Kabupaten Magelang ini. Karena apa? Karena kita memiliki satu sistem tata kelola ekonomi yang integrated gitu kan gitu. Dari Nahdiyin dikelola oleh manajemen yang profesional oleh Nahdiyin, kembali lagi untuk Nahdiyin. Kan itu. Ini kan luar biasa. Kan gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mendukung program yang sangat keren ini. Saya cerita tadi bahwa yang ngucapin selamat kepada kita itu kalau dijajar-jajar itu di halaman itu enggak cukup gitu kan itu berarti kan apresiasi itu sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau dijajar dari Mertoyudan bisa ya. Nyambung ya sampai Palbapang ya. Oke. Dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pihak lain yang artinya betul. Ini mengakui betul keluarga FAS bahwasanya BNU Syariah ini sudah bisa memberikan pelayanan terbaik, excellent juga peringkatnya dan ini bisa menjadikan satu acuan kita bersama bahwasanya ketika warga NU sudah mempunyai bank sendiri, maka wajib dong kita warga NU untuk bisa nabung dan menyisihkan dari penghasilan kita, apalagi untuk menggapai cita-cita kita. Karena di sana juga ada deposito syariah. Nah, kalau kita udah ngomong syariah, tentunya ini kan urusannya udah ke hati, kita sudah ke agama. Kan kita nggak mungkin deposito tapi di tempat bank X tertentu yang dimana kita nggak tahu itu mau diupayakan buat apa, ditasarufkan buat apa dari penghasilan tersebut ya Kang. Betul, Jadi memang kita itu memiliki beberapa pilihan tabungan. Ada tabungan yang sifatnya wadiah, titipan, itu bisa diambil sewaktu-waktu, bisa ditambah sewaktu-waktu. Itu namanya tabungan wadiah kan itu. Terus ada juga tabungan ukhuwah tadi yang punya hadiah, yang itu nanti kelipatan 100.000 akan dapat kupon kan itu ya. Yang ketiga ada tadi deposito kan itu kan. Nah, kalau deposito ini kan sistemnya kan bagi hasil. Artinya mereka memberikan uang itu ke BNU dalam akad namanya mudharabah kan itu ya. Jadi aku kasih uang deposito ke BNU itu nanti silahkan digunakan untuk pembiayaan produktif yang halal. Ada catatannya, pembiayaan produktif dan halal. Nah, nanti kalau ada hasil ya saya dibagi hasil kan itu. Nah, jadi konsep-konsep terkait dengan ijtihad menuju halal itu kan dilakukan di BNU. Makanya kan kita ada Dewan Pengawas Syariah namanya. DPS yang setiap saat itu selalu mengaudit tata kelola maupun SOP-SOP yang sudah ditetapkan apakah produk-produk yang dijalankan oleh BNU Syariah ini sesuai kaidah syariah atau tidak. Nah, ini setiap saat ini direview sama Dewan Pengawas Syariah yang sudah bersertifikat MUI kan gitu. Maka ya tidak ada alasan lagi untuk kita ragu-ragu untuk menggunakan produk-produk di BNU Syariah, baik yang tabungan maupun yang pembiayaan. Tabungan, pembiayaan. Jadi mau umroh, mau haji, beli mobil, beli rumah, usaha dan sebagainya, silahkan berhubungan dengan BNU Syariah gitu. Paket palu gada. Apa lu mau gua ada. Dan tambah
tambah plusnya syariah. Begitu. Nah, keluarga Fas kemarin juga ada sempat bertanya nih kepada Dimas ya dan juga Kang Alif Doni. Kang Alif, saya itu kan pengen sepeda motor untuk melaju kuliah. Untuk anak saya gitu. Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya saya itu mau beli tapi belum punya dana. Artinya dananya masih sedikit sekali gitu. Nah, bagaimanakah saya untuk bisa mendapatkan motor itu harus ke BNU Syariah untuk melakukan pinjaman atau ada sistem yang mungkin disyariatkan di sana gitu? Ya, jadi kalau di transaksi di BNU Syariah itu akadnya macam-macam. Kan itu. Kalau ini mau beli sepeda motor, maka namanya akad adalah akad murabahah. Nah, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu jual beli. Ya, artinya jadi, BNU yang jualan? Iya, jadi misalnya Mas Dimas pengen Honda Vario, kan gitu. Harganya berapa? Katakanlah, harganya ini di dealer A ini harganya 15 juta, kan itu kan. Nah, maka BNU Syariah, ini cocok motor ini sesuai dengan yang Mas Dimas inginkan, speknya macam-macam. Cocok. Kalau begitu BNU membeli itu, ya. BNU Syariah membeli motor sesuai yang diinginkan oleh Mas Dimas itu, kemudian dijuallah ke Mas Dimas dengan harga mungkin 17 juta, tapi nanti bayarnya bisa diangsur, misalnya entah 12 kali, entah 20 kali, sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Jadi akadnya adalah jual beli, bukan membungakan uang. Nah, itulah nilai syariahnya itu di situ. Karena akadnya jual beli. Kalau jual beli kan boleh mengambil untung, kan gitu. Asalkan sudah ada kesepakatan ya. Iya, itu namanya kan saling ridho, kan itu. Antarodin minkum. Kan keduanya saling ridho. Kaidah syariahnya dijalankan, akadnya jelas, keduanya ridho. Nah, insya Allah halal. Nah, kita harus hati-hati. Gitu ya. Kan itu. Kang Alif Doni di sana juga ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam. Kang Alif Doni selamat malam. BNU Syariah itu apakah hanya melayani di kawasan Magelang saja? Sementara saya di luar kota kalau ingin mengikuti tabungan berhadiah itu apakah diperkenankan? Syaratnya bagaimana? Terima kasih. Iya. Jadi sekarang itu sudah dunia online, ya. Jadi silakan. Yang pertama memang saat buka tabungan harus datang, kan itu saat buka tabungan pertama itu harus datang ke kantor. Setelah tanda tangan resmi memiliki tabungan di BNU Syariah, maka nanti saat nambahnya tabungan itu bisa lewat transfer virtual account, kan gitu. Jadi Anda transfer dari manapun, dari bank manapun, nanti ada rekening virtual account yang menuju ke BNU Syariah, langsung masuk ke rekening Anda. Begitu transfer masuk ke rekening Anda, maka dari sistem WA notification kita akan langsung ngabari ke WA Anda bahwa transfer Anda, tabungan Anda sudah masuk bertambah sekian. Dari laporan saldonya disampaikan juga real time. Wah, makanya kan aman kan gitu ya. Jadi misalnya dari Amerika mau nabung sini bisa. Iya, siapa tahu ya yang di sana yang punya beberapa perusahaan Donald Trump mau nabung boleh. Tapi Donald Trump kira-kira ke NU enggak ya? Baik, berikut pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dimas. Tolong disampaikan ke Kang Alif Doni. Saya Nilna di Temanggung. Kang Alif Doni, apakah ada tabungan pelajar? Karena saat ini saya posisinya masih sebagai seorang pelajar. Kalau iya, saya juga ingin membuka tabungan simpanan pelajar jika ada. Terima kasih. Ya, jadi tabungan pelajar ini di BNU itu kita biasanya kerjasama dengan institusi sekolahnya itu. Nah kan itu ya. Jadi nanti di sekolahan itu kita kerjasama dengan sekolahan itu sehingga nanti nabungnya bisa istilahnya bareng-bareng. Terkolektif itu ya, tidak sendirian. Kan, ya sebenarnya sendiri-sendiri tidak masalah, bisa kan gitu ya, tetap bisa gitu ya. Cuman kan biasanya kan kalau pelajar itu dia memiliki banyak keterbatasan. Misalnya saat dia mau transfer, mau nabung, itu kan mungkin kan nominalnya juga nggak banyak-banyak amat, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti transfer dan sebagainya, kalau misalnya kepotong biaya transfer dan sebagainya kan kasihan, nah kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya
kolektif di sekolahan itu bareng-bareng nanti setiap hari apa itu dari kami itu mobil pelayanan datang untuk mengambil sekaligus menginput data itu, maka ini akan menjadi satu langkah yang efektif dan efisien buat semuanya kan gitu. Jadi tabungan pelajar oke dan siap, ini sudah dijalankan di beberapa sekolah, tapi modelnya biasanya kerjasama kan gitu. Karena apa? Kalau kerjasama dengan sekolahan itu akan lebih misalnya lebih efisien tadi. Ya, baik, terima kasih Nilna yang ada di Temanggung ya. Berikutnya pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga mau menanyakan terkait dengan saya ini kan hampir lulus dari SMA. Rencana sebentar dibaca dulu. Rencana saya ini mau melanjutkan ke kuliah gitu. Tapi tabungan pendidikan saya masih kurang. Padahal saya ingin kuliah di luar kota. Nah, apakah juga bisa memberikan layanan seperti ini, Kang? Ya bisa ya. Pada prinsipnya kita itu bisa melayani semua jenis pembiayaan. Tapi memang kalau dia pelajar atau mahasiswa kan artinya belum kita izinkan ya. Karena dia dari sisi pertanggungjawabannya kan belum bisa. Itu ya. Apalagi kalau misalnya masih di bawah katakanlah usia dewasa kan itu kan. Maka pendidikan ini kan sebenarnya tanggung jawab orang tua kan itu ya. Manakala yang bersangkutan memiliki keinginan untuk belajar, kuliah di luar kota dan sebagainya, terus memiliki kekurangan dana dan sebagainya, nah tentu ini kan menjadi tanggung jawab dari orang tua. Maka orang tua bisa mengajukan itu pembiayaan untuk tambahan biaya kuliah dan sebagainya ke BNU Syariah. Nanti akan analisis kan itu. Oh, kemampuan setiap bulannya bayarnya angsur berapa dan sebagainya akan dihitung. Sehingga memang pentingnya kita memiliki menris terkait dengan kaidah survei. Itu tujuannya biar kalau kita memiliki katakanlah penghasilan 1 bulan misalnya 3 juta atau 4 juta, terus misalnya yang 2 juta digunakan untuk kebutuhan makan kehidupan sehari-hari dalam 1 bulan, nah, maka untuk kebutuhan lain-lain misalnya 500.000, maka dia bisa menyisihkan misalnya kok 1 juta atau 1.500.000, maka kita hitung paling ya mungkin di sekitaran di bawah 1 juta dia itu beban angsurnya, kan itu ya. Tujuannya biar apa? Ya biar tidak terganggu dia untuk kehidupan biaya kehidupan sehari-harinya, juga kebutuhan lain yang dibutuhkan, sehingga mereka tetap bisa istilahnya melakukan istilahnya pembiayaan untuk anaknya yang mau sekolah dengan biaya yang agak tinggi, tapi dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuan. Gitu. Begitu. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Bekti. Assalamualaikum Mas Dimas, selamat malam. Saya mau menanyakan kepada Kang Alif Doni terkait dengan BNU Syariah. Apakah ada lowongan pekerjaan di sana? Wah, ini mau tanya, betul juga nih, dijadikan kesempatan ini ya. Ya. Jadi informasinya bahwa BNU itu sebenarnya kan memiliki satu potensi berkembang yang sangat luar biasa. Lah, kita itu alhamdulillah dalam capaian kinerja yang sampai saat ini seperti itu. Itu ada 2 BPRS yang ditawarkan kita untuk diakuisisi. Kan itu ya. Jadi wah ini kayaknya BNU itu kaya sekali. Ya itu artinya bahwa mereka itu menaruh kepercayaan yang luar biasa saat mereka punya perusahaan BPRS di tempat lain gitu ya, di kota A, kota B itu, dan mengalami kesulitan terkait tata kelola dan sebagainya. Itu menawarkan diri kepada kita agar kita mau mengakuisisi mereka, sehingga mereka berada di bawah manajemen kita, kan gitu. Itu ada di Kudus sama di Purwodadi kan itu ya. Tapi kita juga ukur-ukur kemampuan SDM kita, waktu, pikiran, tenaga, ketersediaan SDM kita. Karena memang ya kita pengen bertumbuh ya, pengen istilahnya membangun jejaring yang sangat luar biasa itu. Tapi sekali lagi bahwa proses penyiapan SDM ini memang harus disiapkan secara serius. Kompetensi akhlak, moralnya, kompetensi pengetahuan terkait dengan tata kelolanya dan sebagainya, manajerialnya, leadershipnya, segala macam kan memang harus dipersiapkan. Sehingga ada peluang-peluang untuk berkembang di tempat lain, tapi kalau kita tidak mampu menyiapkan SDM yang handal, yang cukup untuk di tataran middle management, maka ini juga akan membawa resiko yang besar. Ya, makanya sebenarnya kita itu memang butuh SDM yang sangat banyak. Tapi sebenarnya
SDM di tingkat middle management kan itu ya. Ya kalau kita buka lowongan yang sifatnya itu karyawan operasional maupun di tingkat marketing itu biasanya banyak kan itu. Begitu kita buka lowongan langsung ada daftar. Gitu. Tapi begitu kita kasih challenge atau tantangan terkait dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk katakanlah tantangan ini, lah kadang mereka itu ekspektasi kita itu masih masih belum sesuai dengan yang kita harapkan kan itu ya. Ya jadi memang tantangan kita itu banyak sekali tenaga kerja, tapi ya kompetensinya ini yang masih memang harus ditingkatkan. Nah, ini masalahnya sebenarnya di situ. Kita butuh tenaga kerja yang banyak, tapi kompetensi ini yang kita inginkan. Gitu. Begitu. Pak Bekti, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan untuk Anda keluarga FAS yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM. Saat ini Anda sedang mendengarkan dan juga menyimak BUMNU Menyapa bersama dengan PCNU Kabupaten Magelang, di mana kita hadirkan untuk Anda dengan tema yang cukup menarik malam ini bersama dengan Dirut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni, dalam rangka ulang tahun ke-4 tahun atau 15 tahun BNU Syariah Magelang. Nah, Kang Alif, ini kan BNU Syariah baru ada satu ya. Artinya ini menjadi satu kantor pusat ya, insya Allah ya. Betul. Besok kan ke depan harapannya kan ada kantor cabang di mana gitu. Menuju ke sana ini, kita kan sudah usia 15 tahun atau 4 tahun ini. Dibutuhkan progres seperti apa ini kan? Ya, jadi secara aturan kita itu bisa membuka cabang itu kalau modal inti kita sudah berada di 50 miliar. 50 miliar. Itu modal loh ya, bukan aset ya. Oh iya. Kalau aset kita kan sudah lebih dari itu. Nah, tapi kan itu kan namanya aset itu kan terdiri dari ada unsur modal, ada katakanlah penempatan dari pihak lain seperti tabungan, deposito dan sebagainya. Ada mungkin channeling dengan BPR lain dan sebagainya. Jadi itu sifatnya masih akumulasi. Dari modal atau ekuitas dengan simpanan dari nasabah, juga dari channeling dengan BPR lain kan itu. Lah kalau kita mau buka cabang itu modalnya saja ini harus minimal 50 miliar. 50 miliar ya? Coba punya berapa? Coba ya, di mana ya tadi ya? Tantangan pertama kan itu. Yang berikutnya ya, memang tantangan kedua bagaimana kita mampu menyiapkan SDM yang memang punya kompetensi di tingkat middle management tadi kan itu. Nah, sebenarnya kita itu memiliki trik atau strategi yang sudah cukup terukur dan teruji bagaimana saat kita mau mendirikan BPR di tempat lain, cabang di tempat lain itu saya sudah beberapa kali sampaikan ke mereka. Coba deh, pertama kita minta begini, kamu cari pembiayaan, kan itu ya. Katakanlah, kalau Anda bisa kasih pembiayaan di kita, katakanlah 6 miliar atau berapa, maka dari hasil pembiayaan itu otomatis akan memiliki perhitungan hasil. Dari katakanlah outstanding pembiayaan 6 miliar itu setiap bulan akan mendapatkan hasil berapa. Nah itu kan nilai ekonomi yang akan kita hitung, sehingga nanti kalau misalnya kita buka cabang di BPR di kota itu atau di tempat itu, nah tinggal fisiknya saja yang geser kan gitu ya. Tapi dari substansi bisnisnya kan udah jalan. Nah sebenarnya kan ini ilmu mahal ini mahal. Mahal ya. Keluarga FAS, banyak hal-hal daging yang disampaikan Kang Alif Doni di malam ini, tentunya dalam rangka kita menyampaikan tema BUMNU Menyapa BNU Syariah yang sedang ulang tahun ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di BUMNU Menyapa, keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 FAS FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga FAS dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Pada tanggal 11 Oktober 2024 kali ini, edisi Jumat, kami bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda dan juga untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada.
Kerjasama dari 90.1 Fast FM dan BUMNU PCNU Kabupaten Magelang menghadirkan untuk Anda program kesayangan Anda, BUMNU Menyapa. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Malam ini Keluarga Fast spesial kami hadirkan untuk Anda dengan talk show yang tidak seperti biasanya. Karena di malam ini kami hadir lebih segar ya, lebih fresh. Karena malam ini kita akan hadirkan satu spesial juga tema yang akan kita usung, yakni ulang tahunnya BNU Syariah. Nanti Anda juga bisa tanya di layanan WhatsApp kami, yakni di 081578709640-nya. Di mana nanti Anda bisa menanyakan kapan sih ulang tahunnya BNU Syariah dan juga produk-produk apa saja yang kemungkinan bisa Anda tanyakan kembali ini Keluarga Fast ya. Oke, malam ini beliau telah hadir bersama dengan Dirut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni. Assalamualaikum Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dimas, kepada seluruh keluarga Fast FM dimanapun berada, serta pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Iya, sibuk apa nih Kang Alif Doni? Sibuk terus ini, padat merayap ini. Padat merayap ya? Iya, Oke. ini kan karena kemarin persiapan hari lahir BNU Syariah. BNU Syariah? Iya. Wah, ini dia. Kalau kita dengar BNU Syariah, berarti ada sebuah sejarah proses perjalanannya gitu Kang Alif Doni ya? Betul, ya. Jadi saya ceritakan sejarahnya, lahirnya dari BNU Syariah itu. Ya. Jadi 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Ini ada kader Nahdliyin, Ya. 2 orang kader Nahdliyin, namanya satu Pak Nurdin Syafi'i, Oke. yang sekarang duduk sebagai bendahara PCNU Kabupaten Magelang. Yang kedua namanya Pak Amron Awaludin. Ya. Itu sekarang jadi ketua Pergunu Kabupaten Magelang. Pergunu. Pergunu, Apa itu? Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Oh gitu ya. Ya. Ya, 2 orang kader Nahdliyin itu 15 tahun yang lalu memiliki visi yang cukup hebat terkait dengan pemikiran kalau warga Nahdliyin itu memiliki satu lembaga keuangan, kan gitu. Oke. Ya, maka dirintislah oleh beliau berdua bersama teman-teman koleganya sehingga waktu itu lahir namanya BPRS Meru Sangkara. Oh, jadi belum nama BNU Syariah belum? Jadi dulu masih ya artinya personal dari kader Nahdliyin kan gitu ya. Oke. Perjalanan waktu sampai di tahun sekitar 2018, 2019 itu ya jatuh bangunnya ya cukup luar biasa, tapi semangat beliau juga tidak kalah luar biasa. Wah, ini dia semangatnya ini Keluarga Fast ya. Ya, kebetulan waktu itu saya sudah masuk di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Waktu itu ya? Waktu itu di tahun 2018, 2019. Nah, oleh Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Asep, itu Pak Anis Fuadi. Oke. Nah, saya didhawuhi sama beliau untuk mencoba melihat potensi dari BPRS Meru itu kan itu. Nah, terus saya disuruh observasi, terus hasil observasi itu saya laporkan. Okay. Ya, gimana Pak Alif itu BPR yang itu di situ itu kan. Iya. Ya, saya bilang masuk angin Pak. Masuk angin ini ya. Perlu dikerokin atau dibekam ya. Makanya terus, nah kira-kira bisa dikerokin enggak mungkin. Ya akhirnya saya ada di juru kerok. Itu. Jadi Oke. kita coba untuk dampingi, kita coba untuk berikan advis terkait dengan tata kelola agar lebih produktif, agar lebih semangat dan sebagainya tata kelolanya, dan alhamdulillah sekitar 6 bulan lah kita coba terapi itu, alhamdulillah pergerakannya itu yang tadinya dari masuk angin tadi terus mulai pelan-pelan ada grafik naik. Oh gitu. Tahun berapa itu grafiknya udah kelihatan mulai gitu? Sekitar tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu. Jadi setelah kelihatan grafiknya naik, nah, itu Pak Anis Fuadi sama Pak Syafi'i sama Pak Amron lapor sama ini
ketua PC. Oh iya. Gus itu ada ini potensi kan itu ya. Ada potensi bagaimana kalau ini dikelola oleh PCNU kan begitu. Oke. Nego-negonya saya nggak ngerti. Tapi pada akhirnya Gustin tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Karena kan referensi Gustin kan cukup banyak kan gitu. Betul. Bahkan salah satu teman beliau di Mesir itu kan putranya Mbah itu Kiai Faiz Sukron Makmun. Nah, kan putranya Mbah Yai Sukron Makmun. Itu teman beliau di Mesir saat kuliah di Mesir, dan beliau sekarang jadi DPS Bank Permata kalau nggak salah kan itu. Maka banyak diskusi, akhirnya udah Gus ambil aja, mungkin begitu. Begitu ya, oke. Akhirnya sama ketua PC, oke lah diambil lah kan itu, siap kan itu ya. Yeah. Nah dari situ terus kita proses terkait dengan akuisisi itu, sehingga alhamdulillah di tanggal 9 Oktober 2020-an nah, itu bisa diakuisisi oleh dengan nama brand BNU Syariah. Waktu itu pesan nama dari beliau ketum PBN waktu itu Mbah Yai Said Akil Sirot. Ya kan itu. Jadi proses perjalanannya itu seperti itu. Maka kalau sekarang ada selamat harilah BNU yang ke-15 itu juga nggak salah. Oh gitu. Tapi kalau BNU itu sejatinya mulai atas nama menjadi PT Meru Nusantara Mandiri dengan branding BNU ya baru 4 tahun ini. Artinya 2020 sampai 2024 ini ya. Jadi tidak ada yang salah. Tidak yang salah. Kan itu ya. Tapi kalau Bank NU-nya sendiri brandingnya itu memang sejak dari 2020 kan itu. Tapi kalau Meru Sangkaranya dari 2009. Kan waktu itu sudah ada itu rintisan. Ya, walaupun itu yang diriin adalah kader-kader Nahdien, tapi memang waktu itu kan belum ada istilahnya pengakuan yang artinya akuisisi yang dilakukan oleh PCNU waktu itu belum ada. Jadi masih personal. Nah, kalau yang mulai 2020 ini memang pemegang saham mayoritasnya sudah langsung diambil alih oleh PCNU Kabupaten Magelang. Ya, jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Ketika kita nanti mendengarkan ada yang mengucapkan atau memberikan greeting, berapa tahun Pak tadi? 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun atau 4 tahun sama saja. Jadi dari kisah yang disampaikan oleh Kang Alif Doni ini, keluarga Fas itu adalah salah satu perjalanan. Ketika ada menemukan, ada yang mengucapkan 15 tahun, ya betul. Karena dari awalnya 2009 tadi ya Pak ya. Dan kalau dari BNU Syariah atau rebranding dengan nama itu, 4 tahun ini berjalan. Tapi sangat luar biasa sekali nih ya. Artinya sebelum rebranding ke BNU Syariah, itu ada sebuah proses yang sudah tertata berjalan ya Pak ya. Artinya tidak diragukan lagi harusnya BNU Syariah ini. Iya, jadi memang BNU Syariah ini benar diakuisisi oleh PCNU itu setelah proses ada progres baiknya kan itu. Ada pertumbuhannya ada kan pertumbuhannya. Itu ya. Kan itu ya. Iya. Kalau dulu kan pertumbuhannya kurang menggembirakan, artinya turun. Kalau begitu diakuisisi itu sudah grafiknya udah mulai naik. Nah, jadi itulah yang menjadikan karena kita kan kalau namanya apa istilahnya organisasi mau mengakuisisi apalagi Nahdlatul Ulama kan harus hati-hati. Jangan-jangan ngakuisisi malah nyemplung. Kan jangan. Jadi alhamdulillah ini progres dari yang kita alami saat ini. Kemarin sebelum ini kita harlah yang keempat itu dapat kabar baik bahwa kita 3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat sebagai bank excellent oleh Infobank. Wah, selamat. Excellent ini juga susah untuk menuju ke sana ini. Kategori excellent itu kan parameternya kan banyak. Ada kinerja keuangannya, tata kelolanya dan segala macam, produktivitasnya itu kan ada. Jadi parameter-parameter itu yang dijadikan penilaian dan alhamdulillah
kita mendapatkan 3 tahun berturut-turut dalam predikat excellent. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk BNU Syariah ya, predikat excellent ini semoga bisa terus berkembang, kemudian meningkat lagi. Setelah excellent apa ini? Ya kita pengen kemarin punya target kalau bisa secepatnya aset di 100 miliar. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Karena kan ini ya cukup mengembirakan respon dari teman-teman PPRS Asbisindo itu dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh kemarin mengucapkan selamat luar biasa pada kita dan karangan bunga ucapan selamatnya itu dijajar di halaman kita itu enggak muat. Luar biasa, aduh tuh kita jadi terharu. Respon dari teman-teman yang sangat luar biasa itu mendukung istilahnya pertumbuhan dari BNU Syariah. Jadi kalau teman-teman dari mitra-mitra kita aja yang dari jauh sana, dari luar sana memberikan dukungan dan apresiasi yang luar biasa. Kalau keluarga Nahdien Kabupaten Magelang sampai nggak nabung di BNU, waduh, kebangetan sekali nih Mas Dimas. Ya, jadi kita informasikan kembali kepada warga NU khususnya yang di Kabupaten Magelang bahwasanya PJNU Kabupaten Magelang bersama dengan BUMNU-nya itu sangat luar biasa sekali dan sangat aktif untuk memberikan layanan-layanan terbaik kepada umat. Nah, saya tuh juga penasaran tadi. Kan sebelum rebranding menuju ke BNU Syariah, ini kan tadi disampaikan, ini jangan sampai nyungsep, tetapi juga harus grafiknya ke atas gitu ya. Betul. Karena di belakang BNU Syariah ini kan ada umat yang luar biasa. Yang harus kita layani, dan kita berikan program terbaiknya gitu. Nah, menuju ke sana apakah dari Meru Sangkara dulu menuju ke BNU Syariah terus ada beberapa modifikasi tabungan atau pelayanan-pelayanan ini Kang Alif? Yang pasti yang kita betulin dulu adalah integritas dari SDM-nya. Kalau produk itu kan istilahnya kan objek ya, tapi subjeknya adalah SDM-nya. Maka SDM ini terus kita tingkatkan kapasitasnya. Termasuk kemarin di hari Senin itu kita melakukan upgrade skill untuk direksi, dewan direksi juga calon DPS kita. Kan gitu. Kita menghadirkan dari wakil ketua bidang ekonomi PBNU, kan itu narsumnya kan itu ya. Artinya bahwa menjadi satu kebutuhan yang sangat vital, sangat penting sekali SDM itu, di mana kalau SDM itu berkualitas, dia dikasih pekerjaan dan tantangan apapun pasti akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau SDM-nya kok letoy, SDM-nya enggak kompeten, ya kerjaan ringan-ringan aja juga nggak selesai kan itu. Makanya kan kemarin sedikit tuh kita berbicara tentang materi upgrade skill untuk dewan direksi itu, yang pertama adalah terkait dengan kapasitas seorang direksi atau memiliki kemampuan integrity system. Gitu ya. Apa itu integrity system? Integritas itu kan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tingkah laku, perbuatan ataupun aksinya. Kan gitu. Maka seseorang apalagi dalam level jabatan seorang direksi, kan itu direktur BNU, maka benar-benar harus dipastikan bahwa dia memiliki integritas yang baik, akhlaknya baik, terus tanggung jawabnya baik, kinerja baik, produktivitasnya baik. Sehingga saat dia mampu memimpin dirinya sendiri menjadi pribadi yang baik dan bisa menjadi teladan. Nah, teladan tadi yang kuncinya. Maka dia membangun sistem integriti ini akan lebih mudah. Ibaratnya kan kalau kita ngomong tapi kita sudah menjalankan dulu, kan yang diomongin kan tinggal aku percaya kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dia perintah ini, dia ngomong ini ternyata tidak melakukan hal yang sama, nah kan yang diperintah paling di belakang cuman omdo kan gitu ya kan. Jargoni kan gitu kan. Ini kan menyakitkan. Menyakitkan ya. Nah makanya kemarin di upgrading skill untuk dewan direksi dan DPS memang kita keras. Anda harus memiliki kualifikasi seperti ini. Karena yang Anda pimpin ini adalah orang-orang yang akan melayani jamaah dan jamiah yang demikian besar. Betul. Bisa negosiasi terkait integritas kan itu. Yang kedua kita upgrade terkait dengan skill leadership-nya kan itu.
bahwa seorang pemimpin itu kan harus mampu mengarahkan timnya. Jadi dia kan tidak bekerja sendirian, kan gitu. Dia bekerja, tapi dia juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan pasukannya agar tujuannya itu sama, visinya sama, tugasnya beda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama. Kan itu ya. Dan leadership ini akan bisa dicapai secara maksimal, yaitu tatkala tadi pemimpinnya itu memang sudah benar-benar diakui sebagai pribadi yang memang bisa diteladani. Kan gitu. Nah, ini leadership kembali lagi kepada pasal 1 terkait integritas dari seorang pimpinan. Nah, ini terus kita. Jadi upgrade skill ini memang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam dunia kerja, apalagi di lembaga tersebut ya. Iya, itu duit itu kan sesuatu yang licin. Kan itu kan. Kalau kita misalnya kerja di toko bangunan gitu kan, mau ngantongin keramik kan susah. Apalagi semen ya. Berat kan? Udah berat. Kan itu. Kalau duit beda ini kan gitu. Duit itu gitu lah. Kalau enggak Chris. Jadi, ini memang tantangan dari banker-banker yang syariah ini ya. Jangan hanya bling aja, tapi memang benar-benar tingkat keamanahannya harus memang benar-benar dijaga dengan sangat kuat. Kan gitu. Gitu. Kang Alif Doni, terima kasih, dan juga untuk Anda keluarga FAS pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dialog kita bersama dengan BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, di mana kita hadirkan BUMNU Menyapa. Kembali kami sapa untuk Anda warga NU yang ada di Kabupaten Magelang, di mana malam ini kami hadirkan terkait dengan BNU Syariah yang di usia ke 4 tahun boleh, 15 tahun juga boleh. Iya. Tadi Kang Alif Doni sudah menceritakan bagaimanakah proses perjalanannya dari Meru Sangkara menjadi nama BNU Syariah. Kemudian bagaimana juga beliau tadi sudah menyampaikan upgrade skill dari SDM yang ada di sana. Jadi jangan diragukan lagi untuk BNU Syariah. Harusnya warga NU sudah paham dong, sudah kenal, dan harusnya saat ini sudah Anda menjadi nasabah dari BNU Syariah. Yang beralamatkan di mana nih Kang Alif? Di pertigaan Palpapang ya, Jalan Jogja Magelang KM 12. Palpapang Mungkit Magelang, pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya, kalau dari Magelang sini ya pinggir jalan, kiri jalan. Oke, dan kemarin saya juga melintas, singgah dulu sejenak untuk sholat duhur di sana. Kan ada masjid ya? Iya, ada. Kemudian saya melihat, waduh, bangunannya sudah megah banget. Megah itu, keren itu. Kalau masuk itu, kalau nggak tahu sendalnya bisa dilepas. Jadi konsep ini membangun kepercayaan atau trust dari jamaah atau umat untuk ke sana. Ya, jadi memang kita itu tidak hanya pada tataran penampilan dohirnya saja, bukan hanya sebatas gedungnya bagus, ada mobil pelayanannya yang jalan sini kan itu, tapi lebih pada substansi SDM-nya. Ya, jadi personel di BNU Syariah itu setiap bulan sekali kita juga adakan mujahadah. Oh, begitu. 1 bulan sekali ya. Ya, untuk itu memaintain itu ya. Yang mungkin kemarin agak pusing-pusing ya biar di-refresh lagi. Kemarin agak khilaf ditarik lagi kan itu ya. Itu penting kita lakukan dalam rangka kita terus memaintain SDM kita agar terus amanah, istiqomah, dan terus produktif. Masya Allah, luar biasa. Setiap pagi juga kita itu dimulai dengan tadarus Al-Quran. Oh, keren kan? Kan gitu ya. Ya, kita berharap bahwa dengan kita setiap pagi tadarus Al-Quran itu ya kita minta pertolongan sama Yang Maha Menciptakan. Agar kita di dalam konteks berdakwah membangun ekonomi syariah ini selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarga FAS dan juga untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada, bersama dengan Kang Alif Doni, Dirut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, kami hadirkan untuk Anda BUMNU Menyapa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selengkapnya kami akan hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan apa saja produk BNU Syariah yang bisa Anda miliki dan tentunya menguntungkan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di BUMNU Menyapa, keluarga NU bangga menggunakan produk NU.
Masih ada dengarkan Bumnu Menyapa, keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Wah, Kang Alif tadi kita udah ngobrol sana sini, ternyata kita kering juga nih ya. Batuk-batuk kita juga ya. Ini adalah Baghnu atau berkah air bacaan Al-Quran. Oh gitu. Ya, jadi keluarga Fas yang kemarin-kemarin mencari produk Baghnu ini bisa didapatkan di NU Mart. Kemudian di Kang Alif Doni ada kayaknya. Oh, saya tuh apa aja dijalanin demi NU. Demi NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini seger banget ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan produk Baghnu ini ada yang kemasan ini kecil. Jadi dibawa kemana aja nyaman, dimasukin kantong tas atau kemana bisa. Ada juga yang bentuknya gelas. Gelas kecil yang 120 ml, ada yang 220 ml, ada yang 330 ml, dan ada 600 ml, dan ada yang 1 liter. Oh gitu, ada yang 1 liter ya? Itu. Oh, saya belum pernah menjumpai ini ya. Mungkin next ada yang galonan juga ya. Iya, memang kita pengen untuk ada yang galonan juga. Tapi memang untuk setiap kali tambah produk itu izinnya harus tambah. Oh Jadi, gitu. Seperti itu. Kita itu kalau mau usaha memang kadang bingung izinnya. Pemerintah tolong dong berikan regulasi yang nyaman deh ya. Semudah mungkin ya. Agar kami juga mudah untuk berkembang. Yang penting tarik pajaknya aja. Oke, Kang Alif Doni, tak terasa kita juga sudah di penghujung acara. Di malam ini tentunya kami ucapkan terima kasih ya untuk beberapa ucapan yang sudah masuk di kolom komentar atau bahkan di live dari YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa kolom komentar juga yang mengucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun untuk BNU Syariah. Kemudian ada juga yang mengucapkan BNU Syariah kapan buka di Tegalrejo? Wah, ini doa ya. Kemudian Assalamualaikum. Selamat ulang tahun untuk BNU Syariah. Semoga senantiasa maslahat kepada umat. Amin. Berikutnya Assalamualaikum Mas Dimas. Selamat ulang tahun untuk BNU Syariah. Kami dari pengrajin yang ada di Magelang. Amin. Dan ini satu lagi. Assalamualaikum Mas Dimas. Kami dari UMKM Magelang mengucapkan selamat ulang tahun untuk BNU Syariah yang ke-15 atau ke-4. Yang jelas kami berharap BNU Syariah juga berpihak kepada UMKM. Nah, ini juga sekaligus pertanyaan ini, Kang. Betul ya. Jadi di ulang tahun BNU Syariah yang ke-4 atau 15 ini memang kita memiliki concern yang cukup serius juga di UMKM. Maka termasuk salah satu yang kita kelola melalui Numat itu, kita kan sudah bekerja sama dengan 60 UMKM. Di mana produk-produknya kita fasilitasi untuk bisa dijual di rak-rak di Numat kita. NU Mart ya. Dan sebelum itu mereka juga dikasih pelatihan itu terkait dengan bagaimana mengurus izin-izinnya, membuat teknologi produksinya agar lebih higienis dan lebih packagingnya, produknya. Produknya dulu ya. Iya, produknya itu bagaimana menggunakan peralatan-peralatan yang artinya peralatan-peralatan sederhana yang bisa untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus lebih higienis kan itu ya. Terus packagingnya dan desainnya ini kita adakan pelatihan dan waktu itu gratis itu dan lebih dari 100 UMKM di Kabupaten Magelang yang sudah kita latih itu sampai kita dampingi untuk ngurus PIRT-nya dan segala macam itu dan alhamdulillah sekarang sekitar ada 60-an yang kerja sama kita untuk menjual produk-produknya di NU Mart. Nah, kita juga masih punya tawaran ya, kalau kurang dana nih, ayo pinjam tidak apa-apa di BNU, tapi Anda harus belajar membuat istilahnya tata kelola sebuah usaha yang baik. Jadi antara pendapatan, biaya dan sebagainya ini harus mulai dibukukan. Jangan sampai kira-kira semua ilmunya kan gitu. Belanja berapa? Kira-kira 100.000 kan itu. Terus biayanya berapa? Kira-kira bisa kan itu ya. Kita harus mulai biasa untuk melatih mencatat kan gitu ya. Jadi butuh bumbu dan apapun berapa harus dicatat. Sehingga total biaya produksi itu bisa kita ketahui. Kan gitu. Oh, produk ini ternyata kita mengeluarkan modal sekian kan itu untuk gaji sekian. Untuk nanti penyusutan perlengkapan atau peralatan alat bantu kita tetapkan sekian sehingga mereka itu benar-benar tahu kalau misalnya untung katakanlah 1 bulan katakanlah 5 juta ya memang 5 juta beneran. Kan gitu. Karena semua variabel-variabel itu
baik variable cost maupun fixed cost-nya sudah dicatat dengan baik kan gitu ya, sehingga saya 1 bulan ini untung sekian. Nah, karena saya untung 5 juta, maka misalnya saya butuh modal untuk mempercepat akselerasi usaha saya, maka saya kerjasama dengan BNU dengan angsuran yang saya setel di 2 juta 1 bulan, misalnya kan gitu ya. Sehingga dia masih punya safety 3 juta, yang buat ngangsur untuk akselerasi pengembangan usaha 2 juta. Nah, itu sebenarnya kan kalau namanya pembiayaan itu kan dia itu ngambil modal di depan gitu kan gitu. Betul. Logikanya kan di situ. Makanya kan harus, artinya aku kuatnya nabung 1 bulan sekian kan itu ya. Kalau kuatnya nabung 1 bulan 2 juta, ya itu dijadikan sebagai akselerasi untuk mengambil modal di depan tadi kan itu. Otomatis insya Allah tidak terganggu usaha intinya, karena itu sudah memang alokasi dari tabungan untuk pengembangan aset usaha. Begitu ya. Baik, jadi untuk Anda keluarga FAS pelaku UMKM jangan khawatir, karena BNU Syariah juga mempunyai program terbaik untuk Anda. Dan kini kita sudah sampai di penghujung acara tak terasa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini sudah mendengarkan BUMNU Menyapa. Program ini juga terkait kerjasama dari 90.1 FAS FM dan BUMNU PCNU Kabupaten Magelang yang juga didukung oleh Nugo, kemudian juga didukung oleh Klinik Pratama, Baknu, BNU Syariah, dan Numat. Numat ini bisa jadikan ajang belanja Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada, keluarga FAS. Saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Kang Alif Doni. Ya, keluarga FAS FM dimanapun berada, serta pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Salah satu unit usaha kita, BNU Syariah, hari ini hari lahir kita sudah ke-4 tahun. Dan alhamdulillah perjalanan 4 tahun ini mengalami satu grafik pertumbuhan bisnis yang cukup menggembirakan dan cukup memberikan optimisme bagi kita semua. Semua tidak akan bisa kita capai tanpa dukungan dari segenap mitra, nasabah maupun warga Nahdien yang telah memiliki kesadaran dan loyalitas terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan oleh BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, yaitu salah satunya adalah BNU Syariah. Oleh karena itu, saya mewakili sebagai komisaris utama BNU Syariah, mewakili segenap keluarga besar BNU Syariah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap mitra dan seluruh nasabah BNU Syariah yang telah bekerja sama bersama kita mengembangkan BNU Syariah sampai capaian saat ini. Semoga kerjasama kita akan semakin erat dan kita bisa bersama-sama mengembangkan dan menumbuhkan BNU Syariah semakin sehat, semakin besar, dan semakin bermanfaat buat seluruh warga masyarakat. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Kang Alif Doni atas kehadirannya dan juga informasi yang sudah disampaikan. Dan sekali lagi selamat ya, ulang tahun ke-4 atau ke-15 untuk BNU Syariah. Semoga senantiasa memberikan keberkahan untuk umat. Amin. Saya Dimas Saputra bersama Kang Alif Doni untuk pamit undur diri. Jangan lupa, keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.